Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai postulat akuntansi dan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Vika Pratiwi Kuswiana, NIM 016, dan teman-teman saya ada Sylvia Anggraini, NIM 028, Rafli Rehansyah, NIM 031, Indatul Mukaromah, NIM 101, Rita Lydia Frare, NIM 107, dan Muhammad Zulhilmi, NIM 109. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu postulat, prinsip, dan konsep dari akuntansi. Postulat berasal dari bahasa Latin yaitu postulatum dan postuler, yang artinya meminta dan menuntut. Istilah postulat biasanya digunakan untuk menunjukkan proposisi yang merupakan titik tolak pencarian dan yang bukan definisi atau pengandaian sementara. Postulat tidak juga sedemikian pasti sehingga dapat diangkat sebagai aksioma. Proposisi itu ditentukan sebagai benar dan digunakan tanpa adanya pembuktian. Dengan kata lain, postulat juga termasuk dalam salah satu dari kelompok istilah yang saling berkaitan, termasuk definisi, asumsi, hipotesis, dan aksioma. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi merupakan berbagai asumsi atau suatu pernyataan yang diciptakan dan menjadi suatu kebenaran yang harus dijadikan dasar atau harus dipatuhi dalam setiap penyusunan laporan keuangan. Terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu yang pertama ada monetary unit assumption atau asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter ini artinya setiap data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai mata uang. Atau lebih singkatnya, asumsi ini mensyaratkan data kuantitatif dan bukan data kualitatif. Kecuali data kualitatif tersebut diolah terlebih dahulu hingga menjadi data kuantitatif. Dan yang kedua ada Economic or Business Entity Assumption atau asumsi entitas bisnis. Asumsi entitas bisnis ini mengharuskan pengguna untuk memisahkan antara transaksi-transaksi atau aktivitas pribadi yang dilakukan pemilik dengan transaksi atau aktivitas-aktivitas perusahaan. Sehingga informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar menggambarkan kondisi keuangan dan performa dari perusahaan. Yang ketiga ada accounting or time period assumption atau asumsi periode akuntansi. Asumsi periode akuntansi yaitu pemisahan segala aktivitas atau transaksi perusahaan berdasarkan periodenya atau bisa disebut sebagai umur aktivitas dari perusahaan. Umur dari aktivitas perusahaan ini umumnya yaitu bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada going concern assumption atau asumsi kesinambungan usaha. Asumsi kesinambungan usaha artinya setiap perusahaan yang didirikan tidak dengan maksud dilikuidasi dalam jangka waktu yang pendek. Meskipun dalam keadaan gagal atau merugi, perusahaan diharapkan tetap terus beroperasi dan hidup dalam jangka waktu yang lama. Baik, saya Sylvia Anggraini, NIM 028 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan. Konsep teoritis akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori kepemilikan, 2. Teori entitas, yang ketiga adalah teori dana. Selanjutnya kita akan membahas prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi
yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yaitu prinsip biaya, prinsip revenue, prinsip penandingan, prinsip objektivitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip konservatisme, prinsip materialitas, dan yang terakhir prinsip keseragaman dan komparabilitas. Di slide berikutnya kita akan membahas tujuan dan standar mengganti postulat. Penggantian postulat ini dilakukan karena adanya kekurangtepatan terminologi yang diakui oleh kebanyakan teoretikawan. Menurut Littleton, setiap buku biasanya terdiri dari aksioma, konvensi, generalisasi, metode, aturan, postulat, praktik, prosedur, prinsip, dan standar yang berbeda-beda atau tidak dapat dipandang secara sinonimus. Baik, saya Raffi Riansyah Wiandono, NIM 031 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang ketiga, ada standar mengevaluasi informasi tentang akuntansi. Standar yang digunakan untuk mengevaluasi informasi akuntansi ada 4. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua yaitu verifiability, yang ketiga yaitu freedom from bias, yang keempat yaitu quantifiability. Selanjutnya ada pedoman komunikasi akuntansi. Pedoman untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi ada 5, yaitu yang pertama adalah kelayakan penggunaan yang diharapkan, yang kedua yaitu keterbukaan hubungan khusus, yang ketiga yaitu inklusi informasi lingkungan, yang keempat yaitu keseragaman praktik dalam dan antar satuan, yang terakhir yaitu konsistensi praktik melalui waktu. Kemudian topik selanjutnya adalah tujuan akuntansi keuangan. Apa sajakah tujuan akuntansi keuangan itu? Banyak sekali tujuan akuntansi keuangan, diantaranya yang pertama, memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, untuk melayani pengguna yang memiliki wewenang, kemampuan, atau sumber daya terbatas untuk memperoleh informasi dan yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber utama informasi tentang aktivitas ekonomi perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi potensi arus kas mereka dalam hal jumlah, waktu, dan ketidakpastian terkait. Yang ketiga, menyediakan informasi kepada pengguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kekuatan penghasilan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi faktual dan interpretatif tentang transaksi dan peristiwa lain yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kekuatan penghasilan perusahaan, asumsi dasar yang mendasari sehubungan dengan hal-hal yang tunduk pada interpretasi, evaluasi, prediksi, atau estimasi yang harus diungkapkan. Selanjutnya adalah klasifikasi dan konflik kepentingan. Apa sih klasifikasi dan konflik kepentingan dari akuntansi keuangan? Klasifikasi dan konflik kepentingan akuntansi keuangan meliputi perumusan tujuan akuntansi yang tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok, yaitu perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Yang pertama, perusahaan atau firm membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi, aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa atau non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi atau putusan dari pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada pengguna atau user, membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Yang ketiga, profesi akuntansi atau accounting profession.
Membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada menuju ke arahan perumusan tujuan laporan keuangan. APB Statement nomor 4 mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan itu menjadi 3, yaitu yang pertama ada tujuan khusus, yang kedua ada tujuan umum, lalu yang terakhir ada tujuan kualitatif. Saya Muhammad Sulman Zidan, NIM 109, ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu adalah nomor 7, menuju kerangka konseptual. Hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual ketika selesai dibuat akan memandu FASB dalam membuat standar akuntansi menjadi kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak memiliki standar resmi yang spesifik, menentukan batasan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan, meningkatkan komparabilitas dengan menurunkan jumlah metode akuntansi alternatif yang tersedia. Oke, yang ke-8 adalah laporan lain-lain. Laporan lain-lain, laporan perusahaan, laporan STAM, permasalahan konseptual dalam penentuan standar STAM menunjukkan beberapa permasalahan konseptual yang rumit yang harus dihadapi oleh para akuntan dalam perumusan standar mereka. Di antaranya 1. Masalah alokasi, 2. Masalah laba, 3. Fokus pelaporan, 4. Konsep pemeliharaan modal, 5. Dasar valuasi aktiva, 6. Kenyataan ekonomi, tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Tujuan ini diasumsikan berlaku untuk seluruh panggung laporan keuangan yang telah diterbitkan. Berkaitan dengan masalah akuntabilitas penyediaan informasi berkaitan dengan ketidakpastian dan risiko berhubungan dengan perubahan dan inovasi berhubungan dengan kompleksitas dan penggunaan awam. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.